Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri, balik lagi di ulasan alur cerita dan sekaligus akan memprediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 3 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Mila TV, alangkah baiknya tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang lagi tidur dan di sini Nana yang lagi melihatkan suaminya karena kepikiran bagaimana kalau benar-benar suami saya dijebloskan ke penjara, kata Nana. Tapi walaupun suami saya tidak bersalah, kata Nana, karena Lula belum dapat bukti dari tempat kejadian. Lalu dia di sana juga menulis di buku hariannya Nana itu, dan dia sudah beres menulis. Dia udah beres, dia terasa dia ketiduran di kursi. Lalu tiba-tiba di sisi lain Dewa juga bangun dari tempat tidurnya. Lalu dia turun dari ranjang dan melihat istrinya tidur di kursi. Lalu dia terus turun dan dia langsung mengambil buku harian Nana dan dia membacanya. Lalu di sana juga dia sangat terharu dan sangat mencintai istrinya, yaitu Nana. Lalu di sana juga Dewa terlihat di sini dia udah membaca buku hariannya yang ditulis sama Nana. Dia langsung menggendong Nana dan dipindahin ke ranjang. Lalu di sana Nana digeletakkan di kasur, lalu di situ juga dia langsung diselimutin dan nggak dijauhin sama dia. Sekarang memang kita dibikin baper sama Nana dan Dewa. Dewa semakin cinta dan semakin tidak mau jauh dari Nana. Lalu di sana juga Nana juga ditidurin dan didekatin sama dia. Lalu di sisi lain terlihat di sini Neratu menerima telepon dari kampung bahwa di kampung ada masalah, karena di kampung ada masalah yang sangat serius. Pokoknya Neratu harus pulang ke kampung. Lalu di sana juga udah nerima telepon, Neratu langsung ditutup dan dia memanggil seluruh keluarga Dewa Buwana. Dia dikumpulin dan Neratu di sana teriak-teriak suruh turun semua, dan disitulah Neratu memanggil memanggil Farah dan Livia dan juga Dewa. Lalu di sana dia udah datang, udah kumpul, dia ngomong, "Saya sekarang harus berangkat ke kampung pergi," kata Neratu ke Bu Farah dan Dewa dan semua keluarga Dewa Buwana. Lalu Dewa juga nanya, "Ada apa, Nenek mau pergi ke kampung," kata Dewa. Lalu di sana Neratu juga bilang di sana ada masalah yang sangat harus diurusin dan aku harus ada di sana, kata Neratu. Lalu di sana Nana juga ngomong sama Neratu, "Ayo Nek, saya bantuin beres-beres pakaiannya," kata Nana kepada Neratu. Di sana juga Neratu juga, "Iya ayo nak, bantuin nenek membereskan pakaian nenek." Lalu Neratu sama Nana juga pergi ke kamar. Lalu di sana di kamar Neratu sama Nana udah membereskan pakaian, udah masuk koper semua, dan di sana Neratu ngomong sama Nana, kamu jangan kemana-mana dan jangan pergi dari rumah ini. Ini sudah udah anggap rumah kamu," kata Neratu. "Dan juga kamu jangan sampai didengar ocehan-ocehan dan hinaan-hinaan dari Farah," kata Neratu. Lalu di sana juga Nana juga mendengarkan omongan Neratu. "Lalu kamu juga kalau ada apa-apa, kalau Farah ngomong apa-apa, kalau ngusir kamu harus telepon nenek," kata Neratu kepada Nana. Lalu di sisi lain terlihat di ruang tamu Livia sama Bu Farah sangat senang bahwa Neratu mau pergi ke kampung. Dia bebas lagi untuk shopping, untuk ke mall terus. Tapi di sana Bu Farah dia memberhentikan ocehan Livia, "Kamu itu nanti kalau ngomong itu nanti kedengar Dewa." Lalu di sana juga Dewa ngomong sama Livia, "Apa-apaan kamu itu Livia? Berarti kamu itu senang kalau Neratu pergi dari rumah ini. Pokoknya kamu kalau mau apa-apa harus izin dulu sama saya, apalagi kamu akan
menyakiti istri saya, kata Dewa. Lalu di sisi lain si alias si Hileud Ateul, di sana si alias si Hileud Ateul mau kerja, dia nitipin salsa ke Bu Sari. Lalu singkat cerita si alias si Hileud Ateul juga menerima telepon. Tiada lain telepon itu dari si Kehead Kelvin yang mau menjemputnya. Lalu di sana juga si Kelvin datang dan si alias si Hileud Ateul juga disuruh masuk sama si Kehead Kelvin. Lalu udah masuk di dalam mobil si Kehead Kelvin sama si alias Hileud Ateul. Si Kehead Kelvin menanyakan kepada si alias Hileud Ateul, kamu bagaimana, sudah disuruh Fasa suruh menghancurkan Dewa Buana, suruh memasukkan penjara, kata si Kehead Kelvin kepada si alias Hileud Ateul. Lalu di sisi lain terlihat di sini Lula yang menghampiri Bu Sari. Di sana ada Salsa. Kok di sana ada Salsa? Sama siapa kesini Salsa, kata Lula. Lalu di sana Bu Sari, kok kamu sudah kenal sama Lula, kata Bu Sari kepada Salsa. Iya nek, saya udah kenal sama Tante Lula, kata Salsa. Lalu di sana juga Lula, kebenaran dia ada sini, saya akan mengorek bahwa Salsa itu anak siapa, pasti saya akan mencari tahu sama Salsa, kata Lula. Lalu di sisi lain juga di sini terlihat Dewa meninggalkan Bu Farah, Livia sama si Brokoko Kroni karena Neratu sudah berangkat pergi. Lalu di sana Nana juga membantu suaminya kerja di ruang kerja, membereskan dan membantu di sana. Lalu di sisi lain di sini Dewa esok hariannya dia mau ke tempat panti asuhan ke Fitri. Dia di sana terlihat ada yang teriak-teriak di mobil. Pas dilihat sama Dewa, di sana ada anak buah si Kehead Kelvin yaitu Tony. Lalu di sana juga Dewa turun dari mobil dan menghampiri ke mobil yang ada Fitrinya yang mau diculik. Lalu di sana juga terjadilah dia ribut sama anak buahnya si Kelvin yaitu si Tony. Tiba-tiba di sana juga Fasya juga datang melihat Pak Dewa lagi ribut dan yang diculik adalah Fitri. Di sana Fasya juga sangat geram kepada anak buahnya si Kelvin yaitu si Tony. Lalu di sana terjadilah perkelahian antara Fasya Dewa melawan anak buahnya si Kelvin. Tapi nggak lama kemudian anak buahnya si Kelvin juga dia bisa dikalahkan dan Nampuyak di bawah tergeletak sampai bolotot. Si Tony juga dihajar sama Fasya dan Dewa. Lalu di sana dia mau menyelamatkan Fitri di mobil, tiba-tiba dia dibokong dari belakang. Lalu Dewa dan sama Fasya juga tergeletak. Lalu si Kehead Tony, anak buah si Kelvin juga dia langsung menaik ke mobil dan Fitri dibawa sama anak buah si Kelvin sama mobil. Lalu di sana juga Fasya juga dan Dewa langsung mengejar si anak buah si Kelvin yaitu si Tony, dan di sana juga alhamdulillah Fitri juga bisa diselamatkan dan si Kehead Tony juga ditanya sama Dewa sama Fasya, kamu siapa yang nyuruh nyulik Fitri? Lalu di sanalah dia mengatakan saya disuruh si alias Hileud Ateul dan si Kehead Kelvin. Lalu di sana dia bengong, Dewa juga dan Fasya juga sangat geram. Di sana Fasya sama Dewa juga akan menjebloskan si Kelvin ke penjara karena sudah terbukti, dan dia juga akan membawa si Kehead Tony ke penjara untuk saksi. Lalu di sana juga Fasya juga sama Dewa dia memikirkan yang sama, akan membawa bukti itu si Tony sama si Tony akan dibawa ke penjara untuk ke polisi untuk jadi saksi bahwa si Kehead Kelvin yang telah menyuruh dia menyulik Fitri. Lalu di sana Nana juga lagi mendoakan suaminya supaya Fitri bisa diselamatkan. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi untuk malam ini 3 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Tapi sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Mimin mohon maaf, dan juga kalau Mimin bicaranya balelol, Mimin mohon maaf.
Dan juga bila mana ada suara-suara terdengar di luar, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih. Yeah, yeah.